Disilakan. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, di dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto telah menekankan akan pentingnya mengambil tindakan tegas secara menyeluruh untuk menghancurkan jaringan narkoba hingga ke akarnya. Oleh karenanya pada hari ini pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga yang tergabung di dalam Des Pemberantasan Narkoba, yaitu Polri, kemudian TNI, Kejaksaan Agung, BNN, PPATK, Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komdigi, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bakamla, dan Bea Cukai telah melaksanakan rapat koordinasi hasil capaian pemberantasan narkoba dari Des Pemberantasan Narkoba. Rekan-rekan media sekalian, bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Oleh karenanya, menindaklanjuti arahan dan perintah Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, maka Des Pemberantasan Narkoba akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum secara lebih masif dan keras, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, penerapan pasal TPPU bagi pengedar dan bandar begitu, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan bahaya narkoba. Ada 3 hal yang menjadi komitmen bersama dari rakor pada hari ini yang akan segera ditindaklanjuti sebagai upaya langkah prioritas dalam pemberantasan narkoba. Yang pertama adalah komitmen penuh dari seluruh kementerian lembaga yang hadir pada rakor kali ini untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung dalam upaya pemberantasan dan memerangi narkoba. Sinergi ini mencakup koordinasi yang semakin intensif di dalam langkah tindakan preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan kampanye pemberantasan narkoba. Kedua, pemerintah juga akan memasifkan penelusuran dan pemblokiran dana rekening terkait peredaran narkoba, serta mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana
narkotika yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum, sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Ketiga, pemerintah akan terus menggencarkan langkah-langkah edukasi dan kampanye bahaya narkoba kepada komunitas masyarakat, komunitas pelajar, mahasiswa, dan berbagai kelompok lainnya melalui penggunaan berbagai platform untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mencegah penyalahgunaan narkotika sejak usia dini. 3 hal inilah yang tadi sudah diputuskan di dalam rakor kali ini dan menjadi komitmen bersama dan akan segera ditindaklanjuti oleh Polri, TNI, Kejaksaan, serta kementerian lembaga yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba, baik itu BNN, PPATK, Seknek, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kemensos, Kemenkomdigi, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bakamla, dan Bea Cukai. Sebagai wujud komitmen bersama pada rakor Des Pemberantasan Narkoba pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan pada kesempatan pers rilis kali ini, dan selanjutnya saya persilakan pada Pak Kapolri untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan upaya maupun pengungkapan barang bukti, hasil pengungkapan barang bukti yang terkait dengan narkoba. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polkam, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, beserta seluruh pejabat pendamping yang kami hormati, Bapak Jaksa Agung, Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta seluruh Bapak dan Ibu Menteri yang tergabung dalam 23 kementerian lembaga. Menambahkan apa yang baru saja ditekankan oleh Bapak Menko Polkam, dalam hal ini kembali kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau sangat serius dalam hal memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak terhadap generasi muda ini betul-betul harus bisa diberantas semaksimal mungkin, mulai dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, beliau membentuk Des Pemberantasan Narkoba, di mana Bapak Menko Polkam sebagai pengarah dan kami diberikan tugas sebagai Ketua Des. Sebagaimana kita ketahui, mungkin secara umum saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saat ini kita terus memerangi dan memberantas sindikat internasional, khususnya yang selama ini melakukan operasinya di Indonesia. Ada 2 kelompok besar, yaitu sindikat Golden Crescent dan sindikat Golden Triangle. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kami akan melaporkan proses dan tindak lanjut dari pembentukan Des Narkoba, di mana di dalamnya ada 5 pokja, yaitu pencegahan, penegakan hukum, TPPU, rehabilitasi, dan publikasi. Dan kami akan laporkan penegakan hukum ataupun pengungkapan yang kami lakukan dari mulai tanggal 4 November sampai dengan 3 Desember 2024 atau dalam kurun waktu 1 bulan setelah dibentuknya Des. Mungkin kami laporkan dulu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Pencegahan. Dengan sasaran tentunya kita ingin bahwa beberapa wilayah yang saat ini terdetek menjadi kampung narkoba,
Maka kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita, dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi, termasuk masukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan, termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya. Kemudian kami laporkan terkait dengan Pokja penegakan hukum bahwa selama 1 bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2.200.000 butir lebih, Happy Five kurang lebih 1.163.000, ekstasi 370.868 butir, hasis 132 kg, tembakau gorila 12.576 gram, kokain 251,3 dan gram, ketamin 194 gram. Kemudian kami juga melakukan proses TPPU terkait dengan pengungkapan yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan pengedar besar. Ada 5 laporan polisi yang saat ini kita proses dengan tindak pidana pencucian uang, dan sampai saat ini total aset yang bisa kita amankan sekitar 126,84 miliar, dan proses ini masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh yang terafiliasi dengan proses pencucian uang tersebut bisa kami amankan. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Ada 469 orang pengguna narkoba yang saat ini kami lakukan rehabilitasi. Tentunya ini dilakukan berdasarkan asesmen dari BNN, kemudian dari Kejaksaan, dan diputuskan oleh pengadilan untuk mengurangi beban jumlah napi narkoba yang memang saat ini tadi dilaporkan mayoritas rata-rata berasal dari pengguna dan pengedar narkoba. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, termasuk publikasi. Dalam hal ini mungkin kami sampaikan 3 pengungkapan kasus menonjol narkoba yang beberapa waktu sudah dilaporkan atau mungkin dirilis secara parsial. Saat ini kami jadikan 1. Yang pertama adalah pengungkapan pabrik obat keras Eksimer di Tasikmalaya, di Jawa Barat pada tanggal 8 November. Diamankan 9 orang tersangka, mulai dari pengendali, pemodal, peracik, dan pencetak. Barang bukti yang diamankan 1 juta butir, kemudian berlabel LC, LL, dan YY seberat 170.000 gram. Ada kurang lebih estimasi nilainya 700 juta. Kemudian yang kedua, pengungkapan sabu jaringan Afghanistan di Kampung Ambon di Jakarta Barat pada tanggal 17 November lalu. 1 orang diamankan dan saat ini kami terus melakukan pengembangan. Namun kita amankan 389 kg sabu dengan nilai kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ini tentunya kita bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan
penggunaan narkoba ini sebesar 2,2 juta jiwa. Kemudian pengungkapan clandestine lab hasis di Uluwatu, Bali beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba pada tanggal 18 November. 4 orang tersangka sebagai peracik dan pengemas saat ini kita amankan. 4 orang saat ini masih kita guru sebagai DPO. Beberapa waktu yang lalu ini juga sudah disampaikan, kita mengamankan barang bukti 1.163.210 butir Happy Five, 132,9 hasis dan bahan baku pembuatan. Dan yang menarik adalah kita amankan 7.365 ketrit yang ini terindikasi merupakan ketrit untuk jenis vape, mungkin rekan-rekan tahu semua. Kemudian 17 unit mesin dan estimasi barang bukti yang kita amankan sebesar 1,52 triliun. Dan tentunya ini kalau dilepaskan tentunya akan berdampak kepada 1,49 juta jiwa. Dari keseluruhan barang bukti yang diamankan, total semuanya tentunya kita bisa menyelamatkan kurang lebih 10 juta masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan narkoba ke depan, tentunya ada beberapa kesepakatan dan rekomendasi tadi yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama terkait dengan masalah penegakan hukum. Jadi kita rapatkan, mohon izin Bapak Menko Polhukam, kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap. Tadi Pak Kejaksaan Agung juga sudah sangat mendukung, demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal. Kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super maksimum security. Sehingga ini juga bisa memotong potensi peredaran atau pengendalian jual beli narkoba yang masih dikendalikan atau selama ini dilakukan oleh para pelaku yang divonis mati ataupun seumur hidup. Ini kita lakukan dan mudah-mudahan ini juga berdampak. Kemudian juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap yang sudah selesai menjalani hukuman oleh Kementerian IMPAS, BNN, dan Polri, sehingga memastikan bahwa mereka yang sudah keluar itu mereka tidak melakukan kegiatannya lagi. Kemudian terkait dengan bidang pencegahan, tadi sudah disampaikan bahwa kita terus melakukan kerjasama, baik mulai dari edukasi yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga terkait, termasuk mewajibkan setiap tempat yang ditengarai akan digunakan menjadi tempat-tempat yang akan dimanfaatkan untuk mengedarkan atau melakukan transaksi, baik di kafe, restoran, tempat makan, tempat hiburan, dan lain-lain, untuk menempatkan atau menempelkan stiker himbauan anti narkoba, sehingga kampanye ini kita lakukan secara bersama-sama dan masif, termasuk tempat hiburan yang kedapatan di wilayahnya digunakan untuk peredaran, kita akan berikan teguran. Namun apabila teguran tidak diindahkan, maka kita akan melakukan pencabutan.